empat bermotif-motif, kakiku empat pemakan daun, gurun Sahara tempat tinggalku. Aku si leher panjang, jerapah itu namaku. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ustazah Ati di Sentra Bahan Alam. Ya teman-teman, tadi Ustazah sudah menyanyikan sebuah lagu. Ada yang tahu apa ya tadi? Iya, itu adalah salah satu ciri binatang. Apa ya namanya? Teman-teman sudah tahu tadi mendengar namanya apa? Iya, betul, jerapah. Hari ini Ustazah mau menceritakan tentang binatang jerapah. Jerapah adalah salah satu binatang yang berkembang biak dengan cara beranak. Ya, nah beranak berarti jerapah ini menyusui. Nah, gimana sih si jerapah itu biasanya? Nah, ini teman-teman, jerapah ya. Jerapah adalah salah satu binatang yang paling tinggi yang ada di dunia yang Allah ciptakan. Kakinya ada 4. Badannya, kulitnya berwarna coklat dan bermotif-motif ya teman-teman. Ini loh, bermotif-motif. Ada yang motifnya seperti daun, ada lainnya. Nah, jerapah ini hidupnya di mana? Jerapah hidupnya di gurun Sahara, biasanya di benua Afrika. Di sana akan banyak dijumpai gerombolan-gerombolan jerapah, karena jerapah ini hidupnya bergerombol ya atau berkelompok. Dia tidak suka hidup sendiri, tapi dia akan hidup berkelompok. Nah, jerapah ini sangat sayang dengan anaknya. Setelah dewasa, jerapah beranak. Ya, dia akan melahirkan dalam 1 tahun. Jerapah melahirkan hanya 1 kali seekor jerapah saja. Jadi tidak seperti kucing, sekali beranak bisa banyak, bisa 3 atau 4. Tapi kalau jerapah hanya 1 anak saja dan dia sangat sayang dengan anaknya. Saat anaknya sudah bisa berdiri, si induk atau si ibu jerapah akan segera menyusui anaknya, dan si ibu jerapah ini sangat menyayangi anaknya, sangat menjaga anaknya. Nah, kalau sudah 1 atau 2 minggu si anaknya hidup, si anak jerapah ini akan dikenalkan dengan kelompoknya oleh ibu jerapah. Jadi dikenalkan dengan saudara-saudaranya, karena jerapah hidupnya berkelompok. Nah, ini ya, ini adalah kehidupan jerapah yang berkelompok. Ada yang kecil ya, masih anak-anak, ada yang sudah agak besar, ada yang dewasa. Mereka senang berkelompok. Kalau berkelompoknya jerapah itu, kalau jerapah betina akan berkelompok dengan jerapah betina. Kalau jerapah jantan akan berkelompok dengan jerapah jantan. Ini ya. Nah, apa sih makanannya? Makanannya adalah daun. Ya, jerapah termasuk binatang herbivora atau binatang yang makannya daun-daunan. Si jerapah ini bisa menjangkau bagian yang paling tinggi dari pohon. Karena teman-teman tahu tinggi jerapah berapa? Iya, jerapah itu sangat tinggi. Jerapah jantan berukuran sampai 5 meter lebih. Tapi kalau jerapah betina lebih pendek, 4 meter lebih ya. Jadi kalau teman-teman memiliki rumah yang berlantai 2, nah jerapah itu bisa langsung melihat ke dalam rumah yang ada di lantai 2 karena tingginya sampai 5 meter. Nah, ini adalah kehidupan si jerapah. Hidupnya di gurun Sahara.
memakan daun dan berkelompok. Nah, ini adalah kawanan atau sekelompok jerapah yang sedang minum. Dan saat minum ini jerapah harus membuka kedua kaki bagian depannya ya, karena bagian depannya lebih panjang daripada kaki bagian belakang, dan itu untuk bisa minum air di sungai atau di kolam, si jerapah harus membuka kaki bagian depan dan membungkukkan atau menundukkan lehernya. Ya, itu saja cerita dari Ustazah tentang jerapah ya teman-teman, yaitu binatang yang beranak. Teman-teman, untuk pekan ini bermain di sentra bahan alam, kita akan membuat Play-Doh ya. Apa saja yang dibutuhkan? Tempat untuk nanti menaruh tepung, teman-teman silakan cari, ada tepung ya, dan juga garam ya. Ustazah sudah membagikannya, nanti teman-teman cari. Lalu teman-teman membutuhkan sedikit air hangat dan pewarna. Pewarnanya boleh apa saja ya, yang sudah dibagikan oleh Ustazah beberapa waktu lalu. Lalu ada juga sendok untuk mengaduk sebentar. Yuk kita mulai membuat Play-Doh. Sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman, setelah tepungnya ditempatkan di tempat, lalu dicampur dengan garam ya. Diratakan. Kita aduk pakai tangan sampai rata. Setelah itu masukkan sedikit pewarna makanan ke dalam sedikit air hangat. Kita aduk. Perlahan-lahan dituang ya. Karena masih panas, teman-teman boleh mengaduknya pakai sendok terlebih dahulu. Nanti setelah mulai tercampur dan hangat, teman-teman silahkan mengaduknya menggunakan tangan teman-teman sendiri ya. Ini sudah hangat, sudah tidak panas lagi. Sekarang akan Ustazah aduk atau ratakan dengan menggunakan tangan dan jari-jari sampai merata. Setelah tercampur, lalu teman-teman ratakan lagi dan haluskan garamnya supaya lembut, tidak bergerindil. Gunakan kedua tangan kalian untuk meratakan ya, dan menghapuskan garam-garam yang masih bergerindil sampai rata semua, sampai halus menjadi adonan atau dough yang halus, tidak ada bintik-bintik putihnya lagi. Terus menerus gunakan jari-jari kalian, boleh 10-10-nya digunakan, dan keluarkan tenaga kalian untuk meremas, membuka, menekan, dan seterusnya. Gunakan kekuatan tangan dan jari-jari teman-teman ya, supaya Play-Doh-nya menjadi rata dan halus, tidak ada lagi yang bergerindil atau terlihat berwarna putih. Untuk warnanya terserah teman-teman mau warna apa yang ada di rumah atau yang kemarin sudah dibagikan oleh Ustazah beberapa waktu lalu.
ini ya hasil playdohnya. Teman-teman boleh terus membuka, menghaluskan, meratakan supaya playdoh ini menjadi benar-benar rata dan halus. Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman silahkan boleh memainkan playdoh ini. Mau dibuat apa? Mau membuat bentuk jerapah mungkin, atau membuat bentuk yang lainnya, binatang yang lainnya, sapi, kucing, kambing, atau yang lainnya. Silahkan ya teman-teman boleh membuatnya dengan playdoh yang sudah kalian buat. Ustazah tunggu video dari teman-teman membuat playdoh dan membuat bentuk dari playdoh. Bentuknya boleh bentuk binatang atau yang lain. Nah, kalau sudah dimainkan, teman-teman boleh simpan lagi playdohnya di tempat yang ada tutupnya. Sesekali boleh dibuka. Nanti setelah teman-teman mainkan, ditaruh di tempat, diangin-anginkan dulu sebentar, lalu ditutup. Besok boleh dimainkan lagi. Dan teman-teman boleh menyimpannya. Ini insya Allah bisa bertahan 1 atau 2 pekan jika teman-teman menyimpannya dengan baik, dan bisa juga nanti dimanfaatkan bila ada tugas dari ustazah untuk bermain playdoh. Itu saja teman-teman sentra bahan alam hari ini. Semoga menyenangkan dan teman-teman selalu senang, gembira saat bermain di sentra. Ustazah Ati mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.